Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmat serta hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga setiap langkah kaki kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga setiap langkah kaki kanan kita mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap langkah kaki kira menghapus dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan berkah majelis ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita semua ilmu yang berkah, yang manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini Allah menganugerahkan kepada kita keturunan yang ahli ilmu, ahli Quran, ahli ibadah fi ta'atillah, dan semoga diluaskan rezeki kita untuk bekal ibadah kepada Allah dan ziarah Makkah wa Madinah, dan di akhir hayat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan salat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita sebagai umatnya Rasulullah, dan semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kami mohon maaf. Jadi tadi pagi saya ditelepon sama Mas Yanto, dikarenakan Romo Yai Mahfud ada ulur, beliau tindak ke Senggi, saya disuruh untuk ikut ngaji. Jadi seperti itu, dan saya tadi sudah minta izin sama Yai Mahfud untuk bisa ngaji dengan panjenengan bersama-sama pada malam hari ini. Semoga dalam kita thalabul ilmi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang mana pada intinya ngaji niku sing penting nyaman, sing penting penak. Nak ngaji ketoke sepaneng kaya wong nunggu ameh lahiran. Jadi nak sing ameh selucu nggih monggo selucu, bahkan nak sing ameh turunan nggih monggo, Pak. Sing penting penak ngono, sing penting nyaman. Ngoten nggih, Pak nggih. Rasa sepaneng ngaji kok sepaneng. Kok kados Pak Yai Ma'ruf ditawari rabi melih kae. Pangapunten ora rasa sepaneng. Yang mana tadi saya sempat tanya sampai makalah mana. Tadi saya tanya Mas Anang, sampai makalah mana Mas? Pangapunten Pak, mboten ngertos. Panitia ngono enggak ngerti iki piye. Masalahnya dong mboten mirengke. Tur ini Mas Nono nggih, sembarang tak diisi sembarang. Lah nak sembarang tak isi tata cara buka angkringan ngono. Kok isi sembarang, ngaji kok isi sembarang. Akhirnya saya buka jejak digital Remas Arso 4, luar biasa. Terakhir ngaji ting pondok nggih. Jalur 1. Terakhir yang Yai ngaji itu makalah 26 27. Berarti nggak di live kemarin.
Jadi yang saya lihat kemarin yai terakhir 26, ternyata 27. Wah, aku diabusi karo media sosial masuk pada makalah 28. Bismillahirrahmanirrahim. Niki wong sing mukadimah kalau tak waca 27 masuk 28, kita mulai 28. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata wal ashrun annahu murrun bi ba'd diyari faqala ya diyar aina ahlakul awwalun al awwalun ay aina mu'nisak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminah, adapun makalah atau fatwa atau dawuh yang ke-8, wal isyruna, dan yang ke-20, berarti ke-28. An Shalih al-Murqati radhiyallahu anhu annahu marra bi ba'd diyari faqala. Jadi Shalih ini berjalan-jalan di sebagian perkampungan. Suatu ketika beliau berjalan-jalan di sebuah perkampungan. Faqala ya diyar aina ahlukal awwalun, wahai penduduk kampung atau wahai kampung, aina ahluka, di manakah pendudukmu, al-awwaluna, yang terdahulu atau yang awal-awal. Wa aina ummaruka, dan di manakah, yaitu para pemimpin-pemimpinmu. Yang dimaksud adalah orang-orang yang bertanggung jawab pada kampung tersebut. Al-maduna, yaitu yang terdahulu. Wa aina sukkanukal aqdamun, dan di mana orang-orang yang telah membangunmu terdahulu. Fahatafa bihi hatifun, fahatafa, maka kemudian ada suara tanpa rupa, hatif. Saniki ya kayak semacam bisikan atau kayak macam telepon tapi enggak ada teleponnya, hatif. Fahatafa bihi hatifun, kemudian ada suara yang mana inqata'at asaruhum, jejak mereka telah terputus. Wa baliyat tahta turab, dan jasad-jasad di dunia yang mana ajsamuhum, yang mana para penduduk tersebut itu sudah pada meninggal dunia. Jadi jasad-jasad mereka itu ada di bawah bumi atau sudah menjadi debu. Wa baqiyat a'maluhum qalaid,
Dan yang tersisa ialah amal-amal yang mereka telah lakukan, sekalipun yang mana dunia ini telah hancur. Jadi ini ada yang namanya seorang soleh radhiyallahu anhu. Dia bersuatu ketika melakukan sebuah perjalanan dan sampai di tengah-tengah kampung, dia tidak menemui satupun penduduknya. Kemudian dia bertanya kepada sang kampung tersebut, "Aina ahluk?" Wahai kampung, di mana penghunimu? Kok enggak ada? Penghuni-penghunimu yang terdahulu. Wa aina umaruk? Dan di mana para pemimpin-pemimpinmu? Entah itu Pak Desa, Pak RW, Pak RT yang bertanggung jawab sebagai pemimpin kampung tersebut. Yang ada jasad-jasad mereka ini sudah lebur menjadi debu, sudah lebur menjadi tanah. Wa baqiyat a'maluhumul qalaid. Yang tersisa hanyalah amal-amal mereka, atau bisa dikatakan jejak perilaku mereka. Nah, di sini menggambarkan bahwasannya ketika kita semasa hidup di muka bumi ini, atau khususnya di kampung Arsopura ini, Arso 4, ketika kita nanti sudah meninggal dunia, yang akan dikenang oleh generasi penerus kita adalah perilaku kita. Apa yang kita tinggalkan untuk generasi kita mendatang, apakah itu berupa ilmu, apakah kita meninggalkan aib atau sebuah kemuliaan, itu tergantung dari kita semasa hidup kita saat ini. Apa yang telah sudah kita lakukan, terkhusus secara spesifik, secara lingkup kecil, ini adalah keluarga kita. Makanya kenapa kita sebagai khususnya bapak-bapak, laki-laki, kepala rumah tangga, janganlah kita memerintahkan anak istri kita dengan ucapan, akan tetapi berilah suri tauladan atau contoh yang konkret kepada anak istri kita, keturunan kita. Karena apa yang akan nanti diingat itu adalah perilaku seorang suami, perilaku seorang ayah. Makanya ketika jenengan rawuh pada kesempatan kali ini ngaji, biarpun anak jenengan ini enggak ikut, tapi tahu, setidaknya anak kita tahu, oh bapak ibu saya ngaji. Begitu juga dengan kita memerintahkan sholat, jangan nak, ayo sholat jamaah, ayo. Dengan kita memberikan contoh, jenengan berangkat saja, secara tidak langsung, secara tersirat, jenengan sudah memberikan contoh, sudah memberikan perintah kepada anak istri kita. Dan itu nanti yang akan dikenang oleh anak keturunan kita, keluarga kita, khususnya pada umumnya masyarakat, pada umumnya penduduk desa tersebut. Begitu juga sebaliknya, orang yang selalu berperilaku negatif ketika meninggal dunia, syukur-syukur innalillah, yang ada adalah alhamdulillah, maling gedang wis matek, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik.
Nah, itu adalah suatu gambaran. Jadi yang tersisa nanti ketika kita sudah menjadi abu, sudah menjadi tanah, itu adalah amaliyah kita, perbuatan kita yang kita kerjakan selama kita hidup di muka bumi ini. Jadi ini tadi si Soleh radhiyallahu anhu ini tadi mendapatkan bisikan bahwasanya orang-orang terdahulu sudah menjadi debu, sudah menjadi tanah, yang tersisa hanyalah amalnya. Wa baqiyat a'maluhumul qalaid, yaitu yang tersisa adalah segala amal yang telah dilakukan, yang mana semasa hidupnya. Ketika jenengan sholat, contoh di rumah, makanya kalau kita mengerjakan sesuatu pekerjaan yang wajib, itu kita harus perlihatkan khususnya kepada keluarga kita, jangan disembunyikan. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan ketika kita mengerjakan sholat wajib bagi seorang laki-laki, lebih baik mengerjakan di musola atau di masjid. Nah, ketika mengerjakan sholat sunnah, itu kesunahannya di rumah. Itu tata caranya. Jadi jenengan sebelum berangkat ke musola, sebelum berangkat ke masjid, jenengan sholat sunnah terlebih dahulu, qobliyah. Sholat sunnah qobliyah, kesunahan itu ngoten. Jadi jangan sampai wala taj'alu diyarakum kal qabri, janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Nah, kok bisa seperti kuburan, Pak? Rumahnya enggak pernah dibuat sholat. Jadi tata caranya sholat qobliyah itu di rumah, kemudian nanti ke masjid baru sholat berjamaah. Tapi ada tata cara lagi, sebelum duduk Rasulullah mengajarkan jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Itu. Nah, dengan contoh tadi jenengan sholat sunnah di rumah, itu nanti akan tertanam dalam memori keluarga panjenengan, akan tertanam dalam benaknya putra putri panjenengan. Oh, bapakku rajin sholat, gaweane sholat. Secara tidak langsung ini akan mendidik, mencetak karakter anak-anak atau keluarga kita. Daripada jenengan, nak, ayo sholat jamaah, alah apa meleh anak-anak sekarang mangkat-mangkat dewe, pak, saya sibuk main game, mau nge-game bareng, main bareng anak-anak sekarang. Nah, dengan jenengan memberikan contoh suri tauladan, maka secara tidak langsung dalam alam bawah sadar anak kita itu tertanam dalam mindsetnya, oh, bapak saya rajin sholat, bapak saya rajin ngaji, bapak saya rajin datang dalam tholabul ilmu. Nah, itu nanti akan mencetak kepribadian dari keturunan kita. Ini secara lingkup kecil adalah keluarga kita. Begitu juga dengan tetangga-tetangga kita. Jadi ketika kita ingin mengetahui orang itu baik atau jelek, itu jangan tanya langsung, tanya tetangganya. Kayak yang jomblo-jomblo mau cari suami atau istri, anak itu baik atau tidak, tanya temannya, tanya tetangganya. Ya, setidaknya lihat perilakunya, minimal sholatnya, itu yang jadi patokan. Yang khusus yang jomblo-jomblo, yang operator-operator panitia ini. Nah, ketika jenengan lihat ibadahnya, contoh sholatnya saja dijaga, apalagi nanti kamu sudah pasti dijaga. Amanahnya Allah itu selalu dijaga, selalu dijalankan, apalagi mendapatkan amanah dari bapak mertua, ya sudah pasti dijaga. Itu minimal seperti itu.
Itu secara luas, secara sosial. Maka kita tidak bisa, saya ini orang baik, itu namanya sombong, mengaku dirinya baik, bahkan tidak bisa dipercaya. Aku loh janjane ki ikhlas, tapi ini ku ikhlas kok dikandak-kandak no. Nah itu makanya Sayyidina Ali dalam makolahnya menjelaskan bahwasannya tidak perlu kamu membicarakan prestasimu, amal kebaikanmu. Jadi jenengan nggak perlu saya ini rajin ngaji, saya rajin jamaah, saya rajin sedekah. Tidak perlu. Karena apa? Orang yang suka padamu tidak butuh itu. Wong sing cocok kalian jenengan itu nggak butuh itu. Karena sudah tahu memang jenengan rajin ngaji, jenengan rajin sedekah, jenengan rajin ibadah. Orang yang suka, yang cocok dengan panjenengan itu nggak butuh itu. Dan orang yang benci dengan jenengan tidak percaya itu. Makanya tidak perlu kita menjelaskan tentang amaliyah kebaikan kita, tentang prestasi kita kepada orang itu nggak perlu. Karena itu tadi, orang yang suka dengan kita tidak perlu itu, dan orang yang benci dengan kita tidak akan percaya itu. Karena apa? Biarpun kita memang benar ngaji, kita benar seneng sedekah, rajin sholat berjamaah, alah paling pamer. Nah itu orang yang nggak cocok dengan kita, orang yang benci dengan kita. Ben diarani wong sregep, ben diarani wong soleh, ben diarani wong apik, itu orang yang tidak suka dengan kita. Tapi orang yang cocok, yang suka dengan kita, nggak usah jenengan membicarakan kebaikan panjenengan, sudah pasti dia tahu, sudah pasti dia bisa menerima. Nah inilah yang nanti kita akan wariskan kepada generasi-generasi penerus kita. Bukan harta benda kita. Harta benda kita kalau kita salah ngatur anak, salah didik anak, yang jadi itu bukan warisan tapi jadi barang sengketa. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nggih. Jenengan ketika sakaratul maut, bukan doa yang didapatkan anak jenengan nangis-nangis, Pak, bukan mentalkin, Pak, la ilaha illallah atau Allah, malah tanya, Pak, sertifikat ladang kono ning ngendi, Pak? Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah itu kalau harta benda yang kita tinggalkan, kalau kita tidak bisa didik anak kita, bukan kemanfaatan yang kita dapatkan, akan tetapi kemadharatan. Enggak ngajari anak orang tuanya ketika sakaratul maut talqin, malah nakokno sertifikat, malah nakokno buku rekening nduk simpen ning ndi, Pak, aja mati sik, Pak. Naudzubillah. Apakah jenengan mau seperti itu? Purun apa mboten? Mboten. Maka dari itu, jadi tinggalkanlah adab, ilmu, budi pekerti kepada keturunan kita, khususnya anak keluarga kita, dan itu nanti akan menjadi modal generasi penerus kita, generasi anak-anak kita mendatang. Ketika jenengan modali dengan adab budi pekerti, dengan ilmu, maka istilah orang Jawa, wong Jawa, mendem jero mikul dhuwur. Yang sudah terlanjur, monggo terserah, sudah memasukkan anaknya di sekolah formal, bahkan perguruan tinggi, monggo. Akan tetapi jangan sampai jauh dengan ulama, jangan sampai jauh dengan majelis ilmu. Karena apa? Jenengan mendidik anak jenengan di
dunia formal, di pendidikan formal itu untuk jasmaninya. Akan tetapi ruhaniyahnya ini yang perlu. Karena apa ruhaniyah? Ilmu ruhaniyah, ilmu agama ini kelak akan menjadikan mulia dan tidaknya orang tuanya. Yang sudah menjadi pegawai silakan. Saya teringat dengan dawuhnya Habib Syarif Al-Hamid. Beliau yang kemarin sempat ngaji di Masjid Arsa 4. Saya waktu itu didawai sama beliau. Yang namanya tugas dakwah itu bukan hanya tugas seorang ustadz, seorang kiai, seorang mubaligh, seorang dai. Setiap orang, entah itu profesi apapun, dia mempunyai kesempatan untuk berdakwah sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang petani katakan, ketika sudah mendengar tarhim mau masuk waktu adzan, Kang, yo istirahat dulu, ayo sholat jamaah sih, ayo istirahat mulai sholat. Itu bagian dari dakwah. Yang pejabat, atas tanda tangan panjenengan memberikan kebijakan yang sifatnya untuk syiar ilmu, untuk dakwah, itu bagian dari dakwah. Jadi dakwah itu sesuai profesinya masing-masing. Yang pedagang dengan pedagang jujur, tidak ngurangi timbangan. Yang baik ya dibilang baik, yang jelek dibilang jelek. Itu juga bagian dari dakwahnya Rasulullah. Jadi semua itu berpotensi untuk berdakwah. Bukan hanya seorang kiai, seorang ustadz, tapi jenengan semua juga bisa berdakwah sesuai profesinya masing-masing. Dan itulah nanti yang akan menjadi bekal panjenengan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin itu yang dapat kami simpulkan dari makalah yang ke-29. Kurang lebihnya semoga ada berkah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup dengan doa, kami persilahkan. Alhamdulillah, tapi syukur alhamdulillah masih bisa datang. Jamaah semuanya, ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama ini Pak Ustadz, masalah memberi nasihat. Ketika kita paham, sadar bahwa ketika kita memberi nasihat itu pasti tidak akan dikerjakan oleh orang yang kita nasihati. Ini bagaimana hukumnya kita memberi nasihat tersebut? Apa masih wajib atau bagaimana? Terima kasih atas waktunya. Yang mana kami jelaskan tadi, ketika kita menasihati, yang lebih mengena ialah dengan memberikan contoh. Ini bukan berarti, dalam arti ini adalah salah satu cara kita menasihati. Lah terus Pak, apakah bagaimana kita enggak sampaikan ke anaknya atau ke yang bersangkutan? Ya tetap. Jadi ketika anak kita, katakan anak kita sendiri nggak sholat, kita tegur, tetap kita tegur. Jadi di samping kita menegurnya secara lisan, juga kita memberikan contoh. Ngoten nggih Pak nggih. Itu yang terkait masalah memberikan contoh atau dengan lisan, kan mekaten. Nah, bagaimana hukumnya ketika kita memberikan peringatan atau nasihat? Apakah bagaimana hukumnya ketika kita memberikan nasihat padahal nasihat itu belum tentu dilaksanakan? Ngoten nggih Pak. Jadi dalam kiat-kiat memberikan nasihat ini dilihat-lihat dulu secara lingkup kecil atau lingkup besar. Akan tetapi pada umumnya
Ketika kita memberikan nasihat, katakan ada suatu kemungkaran, katakan ada orang dolanan nomor, contoh. Kalau kita memang mampu, maka laksanakan, dalam arti tegur. Hukumnya bagaimana? Wajib. Hukumnya wajib, karena kita tahu hukumnya wajib untuk menegur itu, entah dilaksanakan atau tidak, hukumnya wajib apabila kita mampu dalam kita menegurnya. Apabila tidak mampu, maka dengan kita ingkar di hati kita. Makanya saya garis bawahi, tergantung lihat ruang lingkupnya skala nopo Pak, kan gitu. Kalau cuma anak keluarga kita bisa, tapi ketika kita melihat kemungkaran di luar, belum tentu. Kalau memang kita punya jabatan, kita punya wewenang, mungkin dengan tanda tangan erek-erek tutup nomor itu, katakan. Apabila tidak mampu, maka dengan ingkar di dalam hati. Nah, di sini ada penjelasan bahwasannya sesungguhnya ingkar di dalam hati sebuah kemaksiatan atau kemadharatan itu termasuk dhaful iman. Nah, dhaful iman ini jangan salah, memang secara dasar itu adalah lemah-lemahnya iman, apes-apes paling rendah-rendahnya iman. Tapi menurut Habib Umar Al-Hafidh bahwasanya dhafun ini juga berlipat-lipat ganda. Dengan jenengan melihat kemaksiatan, kemungkaran, jenengan masih ingkar di dalam hati, berarti hati panjenengan tidak ridho, tidak rela melihat kemungkaran tersebut. Ini termasuk kelmatikelnya iman, dalam arti iman kita bertambah, bukan berarti terendahnya iman karena kita tidak bisa memberikan nasihat. Jadi hukumnya wajib, tapi dilihat situasi dan kondisinya. Ngoten nggih Pak nggih? Saged ditampi? Saged. Nggih. Monggo yang kedua. Nggih. Untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana menghubungkan amal dunia ini menjadi amal akhirat. Contohnya kelihatannya itu amal dunia Pak, tapi ternyata itu akan menjadi amal akhirat nantinya. Matur sembah nuwun. Bagaimana cara menghubungkan amal akhirat dengan amal dunia dengan amal akhirat? Sebagaimana suatu hadis yang sering kita dengarkan, sudah populer di telinga kita. Innamal a'malu niat, dengan niat. Jangankan begitu, sebaliknya, ketika kita mengerjakan suatu amal akhirat akan tetapi salah niat, ya tidak akan sampai nanti ke akhirat. Dengan kita mengerjakan, katakan kita sebagai seorang pengusaha, entah itu somil kah, entah itu batu tela kah, biar mandek. Akan tetapi jenengan niat, saya niat ma'isyah, cari ma'isyah untuk nafkah anak istri, lebih-lebih bisa menyantuni du'afa anak yatim piatu. Ini kelihatannya amal dunia, dengan niatan seperti itu akan menjadi amal akhirat. Bahwasannya Romo Yai Arifin Fanani, Romo Yai Kulo Kudus, itu ngeten ngendikane, usahakan setiap gerak anggota tubuhmu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kok iso Pak? Bisa. Contoh jenengan sare, jenengan tidur, ini amal dunia, bisa menjadi amal akhirat diniati. Ya Allah, saya niat tidur untuk bekal nanti bangun tengah malam, atau daripada saya maksiat nonton sesuatu hal yang negatif, lebih baik saya tidur ya Allah.
Selama jenengan tidur dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat sebagai amal akhirat. Makanya pesannya saya, usahakan setiap gerak anggota tubuhmu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan niat. Begitu juga sebaliknya, kelihatannya pergi ngaji, kelihatannya pergi jamaah, dengan niatan aku ben dicap wong soleh, aku ben dicap wong rajin ngaji. Ini tidak dicatat sebagai amal akhirat, akan tetapi hanya sia-sia saja, hanya justru malah bukan mendapatkan manfaat, akan tetapi mendapat kemadharatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk agar supaya kelihatannya amal dunia kita ini bisa nyambung ke akhirat, dengan niat itu tadi. Ngaten nggih Pak Hadi. Sing selanjutnya kedua. Kemudian selanjutnya itu masalah ibadah ritual dan sosial, Ustadz. Ini ibadah ritual tentunya kan wajib sudah kita kerjakan, nggak boleh tidak. Kalau sosial ini kan sesuai dengan kemampuan kita. Apakah ada hal yang lebih utama ini antara ibadah ritual dan sosial? Antara ibadah ritual dan sosial ini kaitannya dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Mana yang lebih utama? Dua-duanya utama. Karena ketika kita rajin beribadah, kita rajin sholat, kita rajin ngaji, akan tetapi dengan tetangga nggak rukun, sering menyakiti orang lain, apa gunanya kita ngaji? Apa gunanya kita sholat? Apa gunanya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu juga sebaliknya, sering kita rajin sedekah dengan orang, membantu orang ketika ada kesusahan, ringan tangan, ketika ada orang minta pertolongan selalu dibantu, tapi tidak pernah sujud kepada Allah, percuma. Sebagaimana di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan bahwasannya semua amalan yang kemarin sempat saya sampaikan di masjid kalau nggak salah, semua amalan kita itu bernilai nol, bernilai nol, kecuali sholat. Sholat itu amalannya dihitung satu. Ketika amalan kita sholat kita rajin, maka amal ibadah sedekah kita, menolong orang kita yang semulanya ini tadi nol menjadi 10. Maksudnya ketika kita tidak menjalankan sholat, yang mana sholat ini adalah pokok hablum minallah yang hubungannya kita dengan Allah, ibadah ritual. Ketika kita tidak menjalankan ibadah ritual, kita menjalankan ibadah sosial, semua itu sia-sia. Dalam Irsyadul Ibad dijelaskan seperti itu. Jadi percuma jenengan nolong wong, sedekah dan sebagainya, tapi nggak mau sholat, itu percuma. Karena amaliyah yang pertama nanti dihisap adalah sholat. Lah nak sholatnya jenengan bolong-bolong, sholatnya elek, semua amal akan jelek. Begitu juga sebaliknya, ketika sholat panjenengan dijaga, yang ibadah ritual yang berkaitannya kita dengan Allah kita jaga, maka otomatis ibadah-ibadah sosial bahkan yang lain itu nanti akan ikut dengan sendirinya. Jadi mana yang lebih utama? Dua-duanya utama. Ya hubungan kita dengan Allah, begitu juga hubungan kita dengan sosial. Kalau boleh di sini saya bicara, daripada jenengan maksiat nyalai wong, lebih baik jenengan salah kalih Gusti Allah. Pangapunten nih, pangapunten. Karena yang namanya manusia tidak luput dari salah nggih, Pak nggih. Tidak luput dari dosa. Daripada jenengan maksiat nyalai wong, lebih baik jenengan maksiat kalih Allah. Karena apa? Dengan jenengan melakukan 99 kemaksiatan, katakan,
jenengan istighfar taubat minta ampunan dari Allah, 99 kesalahan jenengan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika jenengan melakukan kebaikan 99, jenengan nyalai wong, jenengan cidro karo wong, maka 99 kebaikan itu akan hapus atau sirna. Jadi mana yang lebih utama? Ya ritual, ya sosial. Jadi tidak ada istilahnya sing penting karo Gusti Allah. Loh, kita ini makhluk sosial kok, tidak bisa meninggalkan sosial. Memangnya mati arep glundung dhewe, nggak mungkin. Begitu juga kita sosial tok tapi tidak ibadah ritual. Lah terus kita tujuan diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mekaten. Untuk pertanyaan terakhir ya Ustaz, ini masalah mungkin kiat-kiat agar mendapatkan Lailatul Qadar itu bagaimana? Nggih, tadi tak mirengke, saya dengarkan pertanyaan kok agak embulet, bagaimana agar supaya apa Lailatul Qadar gitu, membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ya berusaha. Mulai kapan? Dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Karena kita nggak tahu, para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwasannya di hari 10 pertama, ada yang berpendapat malam nuzulul Quran tanggal 17 atau 10 kedua, ada yang berpendapat malam 27. Nah bagaimana kiat-kiat cara kita mendapatkan? Ya kita bersungguh-sungguh, kita qiyamul lail setiap habis sahur atau sahur dulu baru qiyamul lail. Nak kula biasane, kula pribadi sahur niku tak kerekke. Jadi sahur itu kesunahannya di akhir waktu. Nah akhir waktu itu kapan Pak? Sampai selesainya tarhim itu masih boleh. Sebelum Allahu Akbar subuh, adzan subuh itu masih boleh. Jadi ibaratnya kalau ada siaran tarhim apa imsak itu aslinya masih boleh. Justru kadang imsak itu kalau nembe sahur. Maksudnya apa imsak itu? Dijaga agar supaya jangan sampai kelewatan. Tapi kalau kita tahu waktunya subuh jam berapa, nggak masalah gitu. Jadi kesunahannya bukan jam 3. Jam 3 jenengan sahur, habis itu ngorok meneh lebih-lebih subuh bablas. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Lah kon untuk Lailatul Qadar bagaimana? Jadi qiyamul lail terlebih dahulu jam 3 qiyamul lail, sholat hajat ditutup dengan witir. Nak Romo Yai Mahfud itu mengajarkan habis sholat isya, habis sholat ba'diyah isya ditambah lagi 1 rakaat ditutup dengan witir 1 rakaat. Jadi habis ba'diyah isya tambah 1 rakaat lagi yaitu witir. Lah ketika nanti bangun, ketika habis qiyamul lail, witirnya jadi 3. Pak, witirnya kan sudah ikut habis tarawih, habis qiyamul lail berarti witirnya 5. Jadi witir itu ganjil. Ketika witirnya jenengan sudah habis tarawih, berarti habis qiyamul lail witirnya jadi 5 rakaat. Ngeten. Jadi ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Makaten gitu Bu, bisa diterima? Ya, tak tambah sedikit. Terus Pak, ciri-cirinya habis Lailatul Qadar itu bagaimana? Makaten, harusnya tanyanya itu seperti itu tadi. Ciri-cirinya habis Lailatul Qadar itu bagaimana? Kalau kiat-kiat cara mendapatkan, ya dihadang terus, kita berusaha tiap malam. Nah, ciri-cirinya habis Lailatul Qadar itu siangnya itu tidak panas, tidak mendung, hawane adem. Terus tengah malam itu
enggak berisik, pokoknya tenang. Tuh. Penjelasan dalam keterangan seperti itu. Jadi siangnya biasanya anak niteni itu tanggal 17, 17 atau sebelumnya. Kok kalau siangnya itu enggak panas, enggak mendung, pokoknya adem, enggak ada berisik, enggak ada apa, pokoknya berisik-berisik enggak ada. Malamnya itu juga tenang. Lah itu ciri-ciri dari Lailatul Qadar. Dan waktunya itu cuma sebentar, bukan berarti dari jam 1 atau jam 3 sampai nanti jam 4, cuman sebentar. Maka dari itu kita disuruh untuk bersungguh-sungguh ketika nanti memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari bulan Sya'ban, dan semoga umur kita nanti dipanjangkan oleh Allah sampai menjumpai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihalim minal ahwa limuqtahimi lam yaqdalim qutubah laqan abada wa ma baza aba'aflah fi mada zamani minhu tarabba falam tarab wa ma waqadumba badana bada fi jismila hasani maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim bi khalfika amamir ya sabatat wala yura isru bawalim min wafi alani waqal dolam yanam wal'ain nungkudna sanwala yaradillahu fishan siwa fadani maula ya salli wa sallim iman abada habibika khairil khalqi kullihim kashfa qad alatam qawman ila jalasu inda wiladati syajan bimu'tabani hadil khasa'il syafafayha takun aminan min syarri nari wa syaqyaw
Mustafa balugh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Bismillahirrahmanirrahim. Libdighai mardatillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah walil ijabatil masul bi husnil niyati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhrina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina wa ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اصل مقاصدنا ومقاصد الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وأتم لنا بالسعادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Mekatan demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita kaji sama-sama, kita telah pelajari bersama-sama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang manfaat, berkah fiddin wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami mulai awal hingga akhir, apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan atau mungkin perilaku atau mungkin yang lain kurang berkenan di jamaah sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.